untuk mendaftarkan dirinya dan juga pekerjanya. Kita ada offline dan online, Mbak. PIC dari kantor, misalkan HRD-nya. Karyawan yang sudah tidak bekerja di perusahaan tersebut akan ada verifikasi data. 12 juta maksimal itu ada. Halo Sobat JKN, kembali lagi di JKN Pod, dan hari ini masih bersama aku Lia. Kita bakal ngobrolin seputar program JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional. Di episode JKN Pod hari ini kita bakal ngobrolin lebih ke arah Relationship Officer dan pendaftaran badan usaha. Jadi BPJS Kesehatan ini adalah badan yang bertanggung jawab terhadap jaminan kesehatan seluruh masyarakat Indonesia, termasuk peserta yang statusnya adalah pekerja dalam sebuah badan usaha. Nah, jadi yang pertama kita bakal bahas dulu nih awalnya tentang Relationship Officer. Jadi apa sih RO itu? Nah, RO BPJS Kesehatan adalah singkatan dari Relationship Officer. BPJS Kesehatan yaitu petugas yang bertugas untuk memberikan layanan dan menjalin hubungan dengan para pemangku kepentingan, termasuk peserta, badan usaha, fasilitas kesehatan, dan mitra BPJS Kesehatan. Relationship Officer ini bertugas memastikan pelayanan berjalan dengan baik dan memberikan edukasi seputar program JKN KIS. Selanjutnya, apa sih tugas dan fungsi dari Relationship Officer BPJS Kesehatan? Yang pertama adalah melayani dan membina hubungan dengan mitra BPJS Kesehatan. Jelas ya, karena namanya adalah Relationship Officer, dia berarti bertugas atau berkontribusi penting dalam menjalin hubungan antara BPJS Kesehatan dan pihak eksternal yang bermitra dengan BPJS Kesehatan. Yang kedua, sebagai penghubung antara eksternal dan pihak BPJS Kesehatan. Dan yang ketiga itu adalah dalam pemberian edukasi dan sosialisasi seputar program JKN. Selanjutnya nih, kita sudah membahas tentang fungsi dari adanya petugas Relationship Officer di BPJS Kesehatan. Kita pindah ke pembahasan selanjutnya, itu pendaftaran badan usaha. Pendaftaran kepesertaan JKN pekerja melalui badan usaha ke BPJS Kesehatan itu adalah langkah yang wajib ya bagi pemberi kerja untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta program Jaminan Kesehatan Nasional atau program JKN. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS. Nah, itu tadi ya seputar Relationship Officer dan pendaftaran badan usaha. Kita pengen tahu nih lebih detail, lebih jauh tentang RO dan pendaftaran badan usaha ini seperti apa sih. Untuk menjawab pertanyaan kita sudah menghadirkan narasumber yang tepat banget untuk tema kita hari ini, yaitu sudah ada Mas Yayang di sini. Halo, selamat sore Mas Yayang. Boleh disapa dulu dong teman-teman yang lagi nonton. Halo Sobat JKN, izin perkenalkan, nama saya Yayang Muhajir sebagai Staff Relationship Officer kantor cabang Palangkaraya. Oke, jadi Mas Yayang ini adalah petugas Relationship Officer ya, betul, dari BPJS Kesehatan kantor cabang Palangkaraya. Oke, kita langsung aja ya ke informasi seputar RO dan juga pendaftaran badan usaha. Pertanyaan pertama nih Mas. Tentang pendaftaran badan usaha ke BPJS Kesehatan ini gimana aja sih tahapan-tahapannya Mas? Ya, oke. Terkait untuk badan usaha nih, Sobat JKN, bagi Sobat JKN yang mempunyai usaha, tentu itu kan sudah diwajibkan untuk mendaftarkan dirinya dan juga pekerjanya. Nah, meliputi dokumen yang harus disiapkan, tentu satu pertama NPWP Mbak Lia. Oke. Kemudian yang kedua NIB, nomor induk berusaha. Oh, oke. Gitu. Nah, yang ketiga kemudian data pekerjanya. Jadi meliputi itu nama, kemudian NIK,
Tanggal lahir, kemudian gaji pokok dan plus tunjangan tetap. Jadi di situ dicantumkan. Gitu. Oke, itu tadi dokumen yang harus dipersiapkan ya. Dokumen Jadi yang harus untuk dipersiapkan. badan usaha yang ingin melakukan pendaftaran terhadap pekerjanya wajib melengkapi dokumen-dokumen tersebut ya. Itu wajib, dokumen yang wajib harus dilengkapi. Oke, next Mas, gimana nih proses pendaftarannya sendiri, cara dari badan usaha mau mendaftarkan pekerjanya itu harus ngapain atau harus menghubungi siapa di BPJS Kesehatan? Jadi untuk caranya, sebenarnya gampang saja untuk Sobat JKN yang mau mendaftarkan, itu bisa datang untuk offline nih. Kita ada offline dan online. Terbagi menjadi dua ya. Ya, jadi untuk offline itu cukup datang aja ke kantor BPJS Kesehatan yang terdekat. Gitu. Tapi kalau sekarang kan sudah zaman canggih. Sebenarnya itu di rumah pun atau misalkan di kantor Sobat JKN aja sudah tidak perlu langsung datang ke kantor offline. Itu bisa langsung ke EDABU, elektronik data badan usaha namanya. Di situ bisa daftar dengan melengkapi dokumen-dokumen tersebut yang tadi kita sampaikan. Untuk EDABU sendiri itu user atau apa ya bahasanya, operatornya itu siapa Mas? Dari badan Tentu usaha. untuk EDABU ini ya operatornya PIC atau misalkan yang ditunjuk oleh perusahaan untuk menangani terkait dengan ke BPJS karyawan. Gitu. Jadi misalkan biasanya pihak KRD atau enggak. Gitu kan. Jadi di situ tuh terkait apa namanya untuk badan usaha itu sendiri itu juga bisa mendaftarkan karyawannya gitu. Mendaftarkan atau misalkan yang bersangkutan atau perusahaan ini atau karyawannya ini resign itu bisa langsung diurus saja di EDABU. Jadi tidak perlu ke kantor. Jadi untuk aplikasi EDABU sendiri itu yang menjadi operatornya adalah PIC dari kantor, misalkan HRD-nya atau bagian kepegawaiannya, dan aplikasi EDABU juga nggak cuman untuk mendaftarkan ya ternyata. Ya, jadi sebenarnya itu untuk administrasi terkait dengan BPJS, badan khusus badan usaha. Di situ di dalam EDABU tersebut, aplikasi EDABU tersebut. Untuk resign juga bisa lewat EDABU itu juga. Betul. Untuk pengeluaran misalkan penonaktifan ya, tepatnya penonaktifan karyawan yang sudah tidak bekerja di perusahaan tersebut bisa melalui situ juga. Bukan hanya untuk pendaftaran. Selanjutnya baik secara offline dan online seperti yang Mas Sayang jelaskan tadi, pasti tetap melampirkan data-data ataupun mungkin formulir, dan itu apa aja Mas kira-kira? Betul. Nah, jadi setelah kalaupun misalkan offline, jadi offline itu sama juga dengan online isiannya. Ada formulir yang harus didaftarkan. Jadi yang pertama setelah badan usaha melengkapi tadi berkas tadi NPWP dan NIB dan data karyawan, kemudian badan usaha juga bisa meregistrasikan kalau untuk offline bisa ke kantor itu mengisi dengan formulir. Gitu formulirnya, formulir pendaftarannya. Setelah itu barulah badan usaha kita verifikasi datanya gitu. Baik online pun sama. Jadi itu Pak, pasti kita akan ada verifikasi data terlebih dahulu gitu. Setelah itu baru badan usaha atau PIC yang tadi itu meregistrasikan atau menginput data karyawannya. Begitu tahapannya. Betul. Gitu. Selanjutnya untuk segmen peserta yang bekerja dalam satu badan usaha dan didaftarkan oleh perusahaannya, itu untuk iuran dan juga hak kelas pesertanya apakah sama dengan peserta JKN pada umumnya atau berbeda, gimana tuh Mas? Betul. Jadi untuk peserta atau segmentasi di badan usaha sendiri itu berbeda Mbak Lia. Berbeda ya? Hitungan iurannya. Gimana gitu. tuh? Jadi untuk segmen badan usaha sendiri itu minimal pembayarannya itu adalah dari UMP atau UMK yang berlaku. Nominalnya itu 5% dari gaji take home pay-nya gitu. Nah, misalkan untuk pembagiannya itu adalah 4% dari pemberi kerjanya. Kemudian 1%-nya itu sendiri dipotong dari iuran si pekerjanya. Gitu. Nah, kemudian itu tuh ada kelasnya juga Mbak Lia. Gimana? Gitu. Untuk minimal dari UMP atau UMK yang berlaku sampai 4 juta itu ada di kelas 2. Gitu. Kemudian di atas itu 4 juta
ke atas sampai 12 juta maksimal Yes. itu ada di kelas 1. Oh, oke. Jadi memang ada maksimal. Contoh misalkan karyawan tersebut gajinya 20 juta, tetap itu potongannya itu adalah sendiri itu 12 juta, tidak lebih dari situ. Oh, oke Gitu. oke. Nah, untuk kelas haknya juga itu sendiri bukan hanya untuk tanggungan untuk pesertanya ya, Balia. Oh, Jadi yang sudah berkeluarga nih, misalkan si Iya. peserta tersebut sudah berkeluarga, itu bisa menanggung, misalkan yang bekerjanya suaminya, itu bisa menanggung istri, kemudian 3 orang anak. Oke. Maksimal umur anak ditanggungnya 21 tahun, Oke. kecuali kalau misalkan anaknya masih kuliah atau pendidikan formal, melanjutkan pendidikan formal itu sampai maksimal 25 tahun. Oh, oke. Gitu, dengan melengkapi surat keterangan. Tentu per tahunnya ada apa namanya perbaruan. Jadi Oke. setiap tahunnya seperbaru. Jadi setiap tahunnya itu status dari anak tersebut harus dilaporkan ya, Betul. apakah dia masih berkuliah atau sudah selesai. Sudah selesai untuk pendidikan formalnya. Oke, oke. Kalaupun masih berkuliah, maksimalnya 25 tahun. Betul. Oke. Selanjutnya, untuk pembayaran iurannya sendiri, apakah ada ketentuan untuk pembayaran iuran di awal pendaftaran atau di iuran di bulan selanjutnya nih, Mas? Ya. Perhitungannya Jadi gimana? untuk iurannya sendiri itu tentu misalkan takutnya ada pemahaman, oh sama nih kayak mandiri gitu. Iya. Nah, tapi untuk yang badan usaha ini segmentasinya itu berbeda. Jadi memang virtual account-nya di masing-masingnya diberikan virtual account untuk badan usaha yang sudah terdaftar. Nah, untuk pembayaran di awal pertama saja nih ketika badan usaha tadi daftar, bagi yang pekerja itu yang belum belum punya JKN, itu belum terdaftar di dalam JKN, itu bisa langsung dibayarkan pada saat itu juga. Oke. Tapi bagi yang sudah punya JKN itu tidak bisa langsung dibayarkan melalui di awal bulan, gitu. Jadi memang ada batas cut-off-nya, gitu. Ketika badan usaha tersebut misalkan dia di bulan Desember mendaftarkan perusahaannya, kemudian mendaftarkan karyawannya, ternyata di dalam karyawan tersebut gitu, di dalam beberapa karyawan, misal contoh perusahaan A itu mendaftarkan 10 orang karyawan. Oke. Nah, ternyata ada 3 orang karyawan yang memang belum punya JKN. Nah, itu bisa langsung dibayarkan. Tinggal milih menu dia ada punya. Bisa jadi si perusahaan itu sendiri biasanya bisa memilih bayar langsung pada bulan itu sendiri untuk yang 3 orang yang belum punya JKN itu. Atau enggak disamakan dengan ke 7 orang yang lainnya di awal bulan. Oh, gitu. Jadi memang tidak bisa keseluruhannya, tapi memang ketika awal bulan berikutnya itu baru bisa dibayarkan. Untuk keaktifannya sendiri berarti mengikuti pembayaran di awal atau di iuran yang Ya, berjalan? jadi pokoknya intinya setelah badan usaha itu membayarkan, itu langsung aktif. Oh, langsung aktif ya? Betul. Tidak ada masa tunggu gitu? Iya, jadi kan tidak ada masa tunggu ketika badan usaha itu membayarkan, itu langsung aktif, langsung bisa dipakai oleh karyawannya yang membutuhkan perawatan. Oke, jadi seperti itu ya untuk proses pembayaran dari peserta dengan segmen pekerja di badan usaha itu sedikit berbeda ya, Ya, dari sedikit peserta berbeda mandiri. dari peserta mandiri. Kan untuk peserta mandiri itu sendiri kan menunggu 14 hari. Ada masa Pembayaran tunggunya. Gitu, 14 hari. Kalau badan usaha pun sama. Sebenarnya masa tunggunya itu sendiri per awal bulan. Jadi memang kan siklus pembayarannya per awal bulan. Tidak mengikuti hari. Misalkan meskipun didaftarkannya di akhir bulan dan dia langsung mendaftarkan karyawannya. Misalkan contoh sekarang tanggal 27 nih. Iya tuh. Nah, begitu didaftarkan, itu kan pembayarannya di awal bulan, ya, gitu. Jadi tanggal 1 itu langsung bisa dibayarkan. Oke. Muncul virtual account, muncul tagihan iurannya berapa yang harus dibayarkan, itu dibayarkan langsung aktif. Oke, seperti itu ya ternyata. Informasi yang daging banget nih buat teman-teman yang sekarang statusnya pekerja dan sedikit bingung mungkin dengan kepesertaannya. Itu tadi ya tentang pendaftaran badan usaha dan yang ternyata jaminan kesehatan nasional ini tidak hanya untuk peserta mandiri saja, tapi untuk pekerja juga wajib punya jaminan kesehatan nasional ya. Dari Mas Yayang mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan atau himbauan nih buat badan usaha mungkin dalam mendaftarkan pekerjanya. Baik. Itu boleh disampaikan?
Baik, bagi sobat JKN yang mempunyai usaha dan sudah berbentuk badan hukum itu bisa langsung didaftarkan badan usaha dan karyawannya, karena itu termasuk dengan hak bagi pekerja gitu kan. Jadi setelah itu supaya badan usaha pun aman bila mana si pekerja itu sakit, itu sudah ada jaminannya gitu. Jadi tidak harus risau, tidak harus memikirkan gimana nih ketika kita sudah lagi bekerja gitu kan, kemudian kita sakit, tidak ada biaya untuk berobat, karena sudah ada dijamin oleh perusahaan, itu adalah jaminan kesehatannya. Itu saja, betul sekali, karena kesehatan itulah adalah hak semua orang ya Mas ya, termasuk para pekerja sekalipun. Oke, itu tadi informasi ya seputar relationship officer dan juga pendaftaran badan usaha, yang tadi juga caranya mudah banget, ada offline dan online, dan ada juga tentang aplikasi Edabu tadi ya. Ya, betul. Oke, terima kasih Mas Yayang untuk waktu dan informasinya, dan juga untuk teman-teman yang lagi nonton JKN Pod, kalau kamu masih pengen mendapatkan informasi seputar program JKN, kamu bisa tonton terus JKN Pod di episode selanjutnya, dan jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok kita di @sahabatjkn.pky. Sekian informasi seputar program JKN hari ini, sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih Mas Yayang.